أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas Al-Fakir bisa ucapkan hanya rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berikan kepada kita semua nikmat sihah wal afiyah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat bisa kita berkumpul di bulan Ramadan, nikmat kita bisa bersama salat jamaah, qiyamul lail. Sungguh nikmat besar butuh disyukuri. Semoga Allah beri pertolongan pada kita semua bersyukur kepada-Nya Jalla wa'ala. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya dan keluarganya yang mengikutinya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pertemuan kali ini di bulan yang penuh berkah, di bulan yang Allah Jalla wa'ala turunkan Al-Quran pada Nabi alaihi salatu wassalam pada umat ini. Bulan yang penuh keistimewaan. Di pertemuan ini para hadirin, kita akan bahas ketika para sahabat, atau ketika kita membaca di profil para sahabat, kita pasti akan bertemu dengan satu pertanyaan yang sering kita bertemu pertanyaan ini. Sering muncul pertanyaan ini. Para sahabat salah satu kaum yang keadaan mereka sebelum Islam mereka rendah. Meskipun mereka kalau Jaziratul Arab khususnya di Makkah atau Al-Madinah, akan tetapi keadaan sosial mereka, keadaan ekonomi mereka, keadaan hancur. Kok bisa mereka dengan keadaan yang seperti itu, dengan yang mereka bisa, satu di antara mereka yang membentuk ilah atau seperti patung, setelahnya bisa makan Rabbnya. Kok bisa mereka ini bisa merubah dunia, bisa mereka membimbing dunia, bisa mereka di sebuah zaman jadi semua dunia takut dari mereka? Apa yang menjadikan mereka terangkat di level seperti itu?
Apa yang jadikan mereka mengganti sejarah mereka sendiri? Apa mereka dapat ilmu baru? Apa mereka masuk perguruan tinggi? Apa ada kecerdasan yang lebih dari batas? Atau kekuatan politik? Ternyata bukan itu, bukan ini. Ketika kita baca sirah nabawiyah, sirat para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadi poin utama dalam perubahan itu yaitu Al-Quran. Al-Quran bagi mereka bukan buku pengetahuan, bukan buku yang menjelaskan kebudayaan mereka atau history atau culture. Al-Quran ternyata salah satu kekuatan yang bisa merubah, membentuk akal dan pemikiran dan hati dan perbuatan. Subhanallah. Apa peran formasi yang Al-Quran melakukan di generasi para sahabat? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, poin pertama dalam pembahasan di pertemuan ini yaitu mekanisme Al-Quran dalam formasi generasi para sahabat. Mekanisme yang pertama, at-talaqqi, cara belajar mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Cara belajar para hadirin, para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam itu cukup untuk jadi sebuah kejadian yang begitu merubah pola kehidupan mereka. Sistem kehidupan mereka semua berubah. Yang menjelaskan itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab waktu di Madinah bertetangga sama salah satu Ansar. Sampai kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kita bergantian sama tetangga ini untuk menghadiri majlis Nabi alaihi salatu wassalam. Satu hari Umar turun menghadiri majlis Nabi alaihi salatu wassalam, membelajar wahyu yang baru, ilmu yang baru, Al-Quran Al-Karim yang baru diturunkan oleh Jibril pada Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali cerita itu semua pada tetangganya. Hari berikutnya yang diganti oleh tetangganya, turun belajar, kembali lagi cerita pada Umar. Berarti news, kabar yang baru setiap hari yang mereka cari yaitu apa? Quran yang baru turun pada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu menjadi kabar yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang mereka cari, bahkan para sahabat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hal unzila min Quran al-lailah? Apakah tadi malam ada Quran turun baru? Haus mereka untuk belajar Al-Quran. Subhanallah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.
ternyata Al-Quran memindahkan keadaan kehidupan mereka dari sesi ke sesi lain. Satu pertanyaan untuk kita, bagaimana keadaan kita bersama kajian-kajian Al-Quran? Apa ada rasa kita menunggu banget kapan ya kajian tafsir, kajian yang terikat dengan Al-Quran? Hal itu perlu kita muhasabah. Apalagi di hari-hari ini yang dunianya panas banget dengan perang yang terjadi. Di antara kita kalau udah pegang HP, melihat berita apa yang terjadi, apa yang baru di perang ini, lupa diri. Nah, semoga Allah selamatkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ternyata wahyu merapikan kehidupan mereka, menjadi sebuah kegiatan yang mereka tidak bisa tinggal dalam satu hari. Kalau mereka tidak dapat belajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Al-Quran, hari mereka kurang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lalu poin yang berikutnya, bahwa Al-Quran kita bisa bilang pembangunan sistem kepentingan di dunia mereka itu berubah, itu diset lagi, diset ulang. Ketika bersama Al-Quran, para sahabat mereka melihat apa yang paling penting kita perhatikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam memotivasi mereka agar menjadi, atau mereka jadikan Al-Quran benar-benar nomor satu dalam kehidupan mereka. Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan sebuah misal atau sebuah contoh. Contoh ini yang mereka sangat hargai, yaitu harta. Dan harta yang paling istimewa di waktu itu unta. Unta bagi orang Arab itu harga yang paling istimewa. Kalau kita bicara di zaman ini, khususnya di Indonesia, wallahu a'lam, apa harta yang paling istimewa? Bukan fulus. Mungkin ada yang punya banyak tanah, ada yang punya banyak rumah. Itu harta yang memang istimewa, akan tetapi bagi orang Arab, unta itu harta yang paling istimewa. Sampai hari ini di negara-negara Arab, ana bertemu dengan satu orang yang milik lebih dari 200 ekor unta. Itu kepala hartanya, dan dia sayangi lebih daripada anaknya sendiri. Mereka memuliakan harta seperti itu. Nabi alaihi salatu wassalam memanfaatkan perasaan mereka terhadap harta unta. Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, di sebuah hari para sahabat duduk sekitarnya, ayuhibbu ahadukum an yaghduwa ila Bathan atau al-Aqiq fayatiya minhu binaqataini kawmawain. Apa di antara kalian yang suka berangkat jalan dari masjid, jalan kaki sampai Bathan? Bathan itu sebuah wadi,
lembah, atau al-aqiq, jauh. Ya, kalau di zaman Nabi SAW termasuk jauh. Kalau sekarang di antara Al-Masjid An-Nabawi sampai Wadi Al-Aqiq itu ya ada sekitar bisa jadi 20 kilo lah, kurang lebih. Lihat di zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah Wadi Al-Aqiq itu udah termasuk Madinah. Termasuk bagian dari Wadi Al-Aqiq di perbatasan Madinah. Akan tetapi dulu jauh sekali. Atau Bathan lebih jauh. Kata Nabi SAW, apa di antara kalian yang suka jalan sampai Bathan? Apa keuntungan? Keuntungan akan dapat 2 unta yang kaumawain. Kaumawain itu unta yang paling sehat. Tambah itu 2 unta itu hamil sudah di bulan terakhir. Sebentar lagi akan melahirkan. Berarti kalau dia dapat 2 unta, sebentar lagi lahir, akan dapat keuntungan juga jadi empat. Para sahabat semua, kita semua suka dengan hal itu, wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, "Fala an yaghdu ahadukum ila al-masjid fayata'allam ayatayn min kitabillah khairun lahu min naqatin." Akan tetapi ingat, satu di antara kalian jalan ke masjid belajar 2 ayat dari Al-Quran Al-Karim itu lebih beruntung, lebih baik daripada mendapatkan 2 unta. Lihat bagaimana Nabi SAW memanfaatkan perasaan mereka terhadap sebuah harta yang mulia, menjadi mereka memuliakan Al-Quran lebih daripada apa yang mereka cintai. Ini sebuah pelajaran besar. Dari mereka memuliakan harta, jadikan memuliakan wahyu, memuliakan Al-Quran. Itu poin paling utama dalam formasi atau perubahan generasi sahabat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, poin yang berikutnya yaitu membangunkan Nabi SAW dengan Al-Quran, membangunkan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang penuh iman terhadap Allah Jalla wa'ala dan keberadaan Allah Jalla wa'ala. Demi masa ke masa, para hadirin, ada 3 pertanyaan yang selalu menjadi masalah bagi orang yang tidak beriman, yaitu, saya siapa? Dari mana? Kemana? Ini 3 pertanyaan yang hari ini bermasalah sama anak-anak muda di negara-negara Islam. Lihat hari ini ateis sudah banyak yang tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan keberadaan Allah Jalla wa'ala. Apa sebabnya? Kok bisa para sahabat di waktu itu tidak ada yang kemajuan ilmu, tidak ada alat-alat yang begitu hebat menjelaskan ilmu, akan tetapi mereka belajar Al-Quran dari Nabi SAW. Mereka membawa keyakinan yang penuh iman dengan Allah Jalla wa'ala. Lihat, subhanallah, As-sahabi Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan di Sahih Al-Bukhari, kata Jubair,
di sebuah hari saya salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam salatul maghrib. Nabi alaihi salatu wasallam membaca surat At-Tur. Surat At-Tur, surat At-Tur sendiri di dalamnya ada banyak sekali dalil, banyak sekali hal-hal yang begitu bisa kita menjadi hujjah ketika kita debat sama orang-orang ateis. Kata Jubair bin Mut'im, Nabi alaihi salatu wassalam membaca di halaman terakhir surat At-Tur, kata Allah Jalla wa Ala, أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Apakah mereka tercipta dari tidak sesuatu? Apa mereka yang bercipta? Subhanallah, kata Jubair bin Mut'im, hati aku ini akan keluar dari tempatnya karena mereka kok bisa ada yang akan sampai mengingkari Allah Jalla wa'ala yang menciptakan dia. Satu ayat jadikan hatinya bergetar. Kita kemana dari ayat-ayat ini? Begitu para sahabat terdidik dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti dari poin ini cara belajar itu bukan dengan perbanyak informasi yang kita dapat atau pengetahuan yang kita dapat, akan tetapi cara belajar dan mengamalkan dan memahami. Para sahabat itu tidak mengerti, banyak di antara mereka tidak menulis, tidak membaca. Akan tetapi ketika mereka dengar Al-Quran, mereka memahami Al-Quran dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu merubah cara keimanan mereka ke lebih yakin. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita bahas contoh, salah satu contoh para sahabat yang cari kebenaran, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Abu Dzar kabilahnya jauh dari Makkah. Dengar dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dia berangkat dari sekitar negara Syam ke Makkah mencari kebenaran. Sampai Makkah, agar tidak ada yang memusuhi mereka, memusuhi dia dari Quraisy, dia duduk di Al-Masjid, di depan Al-Ka'bah sampai 3 hari. Quraisy tahu bahwa ini dari kabilah Ghifar, terkenal karena kabilah Ghifar itu dalam perjalanan dari Makkah ke Syam pasti mereka akan menuju. Setelahnya Ali radhiyallahu taala anhu memberikan kabar pada Abu Dzar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah panggil kamu. Datang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam meminta dari Abu Dzar untuk masuk Islam, masuk Islam. Beberapa menit
Nabi SAW menjelaskan Islam, baca Al-Quran, masuk Islam Abu Dhar. Setelahnya Nabi SAW berikan peringatan bahwa jangan sampai mengiklankan atau mengumumkan bahwa kamu masuk Islam pada Quraisy. Akan tetapi dengan keberanian Abu Dhar keluar di Al-Ka'bah dan mengumumkan bahwa telah mengikuti Nabi SAW. Disiksalah sama Quraisy. Setelahnya mereka takut dari kabilahnya. Lalu Nabi SAW meminta sama Abu Dhar untuk kembali ke kabilahnya agar mendakwahkan kabilahnya ke Islam. Apa ilmu yang dia dapat di waktu yang singkat? Berapa ayat yang dia dengar dari Nabi SAW agar menjadi pendakwah, menjadi da'i. Akan tetapi karena Nabi SAW sudah tanamkan di hatinya al-iman dengan ayat yang dia dengar dari Nabi SAW, sudah membawa keyakinan yang penuh kembali ke kaumnya. Di waktu yang sama setengah dari kabilahnya masuk Islam. Setelahnya bertemu dengan Nabi SAW di waktu Nabi SAW di Madinah. Berarti jaraknya sekitar 5 tahun tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dia dapat kabar bahwa Nabi SAW sudah di Madinah, berangkat, bawa kaumnya, setengah dari kaumnya masuk Islam yang sebelumnya. Sampai di Madinah, setengah dari kabilahnya masuk Islam di Madinah. Subhanallah. Rahasianya kejujuran dalam belajar Al-Quran. Itu yang membawa keyakinan dan ketenangan di hati, membawa iman yang penuh. Rahasianya di pesan yang jelas di Al-Quran ketika Nabi SAW sampaikan kepadanya Al-Quran. Begitu persis kisahnya At-Tufail bin Amr radhiyallahu ta'ala. Begitu persis kisahnya Abu Umamah Al-Bahili. Mereka datang masuk Islam, belajar sedikit dari Nabi SAW, mereka kembali ke kabilahnya, mereka jadi da'i dengan bekal yang sedikit. Akan tetapi keyakinan dan iman yang begitu kokoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada satu kaidah yang semua para sahabat tidak sama sekali melewati kaidah ini, yaitu apa yang mereka belajari harus mengamalkan. Oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata yang terkenal, kata Ibnu Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allam 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rif ma'anihim wa ya'mal bihim. Di antara kita, seorang di antara kita, kata Ibnu Mas'ud, ketika mempelajari 10 ayat tidak sama sekali menambah ayat lain sampai memahami makna ayat-ayat tersebut dan mengamalkan dengan isi ayat-ayat tersebut. Kuncinya di situ. Hati itu akan penuh keyakinan ketika kita mengamalkan dengan Al-Quran atau mengamalkan dengan apa yang kita belajari dari Al-Quran.
Oleh karena itu, kurikulum Al-Quran di zaman para sahabat itu terdiri dengan amal, bukan untuk mendapatkan banyak informasi. Lebih utama untuk mengamalkan dengan apa yang dipelajari. Itu yang menjadikan para sahabat keyakinan mereka lebih kuat. Mereka ketika keluar di perang dengan penuh keyakinan. Lalu salah satu rahasia para hadirin, salah satu rahasia perubahan yang terjadi di generasi para sahabat, yaitu di antara mereka atau seorang di antara mereka merasa bahwa ayat Al-Quran ini bicara kepada dia sendiri. Ketika Allah turunkan ayat, dia merasa bahwa Allah sedang turunkan ayat kepada dia sendiri. Lihat ketika Allah Jalla wa'ala turunkan ayat di surat Al-An'am, qauluhu ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bighulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Jalla wa'ala berfirman, orang-orang beriman tidak mencampurkan iman mereka itu dengan kezaliman, Allah akan berikan untuk mereka keamanan. Mereka semua datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya, tidak menzalimi orang lain? Mereka merasa bahwa ayat itu bicara pada mereka sendiri. Itu salah satu rahasia yang begitu jadikan mereka perhatikan pada Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kezaliman di ayat itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama zulmu asyirk. Kezaliman artinya di sini yaitu kesyirikan. Subhanallah. Oleh karena itu para hadirin, kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, وما تدبر آياته إلا باتباعه. Sesungguhnya tadabbur Al-Quran itu, apa bentuknya tadabbur? Itu mengikuti isinya Al-Quran, mengamalkan dengan Al-Quran, itu artinya tadabbur. Karena tujuan tadabbur itu bukan hanya pengertian, akan tetapi amal. Subhanallah. Selama masih kita di Ramadan, perlu kita latih diri aja. Coba ketika di rumah, ketika bertiga malam bangun untuk sahur, ketika baca Al-Quran, coba saja rasa bahwa Al-Quran itu bicara pada Anda sendiri. Coba aja sekali. Ketika Anda baca terjemah untuk memahami maknanya atau baca tafsir, rasa aja bahwa ayat ini bicara pada anak. Akan merasa hatinya berbeda. Begitu para sahabat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Lalu poin yang ketiga, dan bisa kita tutup pelajaran kita atau pertemuan kita di sore ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai contoh yang merubah keadaan para sahabat bersama Al-Quran, menjadikan para sahabat
itu dengan Al-Quran, dengan keyakinan yang mereka dapat, bisa mereka menjadi hebat-hebat di dunia. As-suhbah, berteman dengan Al-Quran. Ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berteman dengan Al-Quran itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, at-tilawah. Ini bintu berteman dengan Al-Quran, ingin berteman dengan Al-Quran, masuk dari bintunya. Bintunya yaitu berbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu Allah memuji orang yang membaca atau berbanyak membaca Al-Quran. Kata Allah Jalla wa Ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Al-Quran dengan sesungguhnya. Oleh karena itu membaca Al-Quran itu pintu masuk di tingkatan atau lingkungan berteman bersama Al-Quran setiap hari. Oleh karena itu harus setiap hari kita di Ramadan atau di luar Ramadan harus ada nasib, ada waktu yang kita khususkan untuk membaca Al-Quran. Tingkatan yang kedua, mendengar Al-Quran. Dengar Al-Quran, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu mengembangkan perasaan kita bersama Al-Quran, mengembangkan perasaan keimanan kita terhadap Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam suka dengar Al-Quran dari para sahabat yang terkenal membaca Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam pernah panggil Abdullah bin Mas'ud, "Iqra." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra wa alayka unzil?" Saya membaca Al-Quran kepadamu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran turun kepadamu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya suka dengar Al-Quran dari orang lain. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam suka dengar Al-Quran dari Abu Musa al-Ash'ari. Ternyata para malaikah suka dengar Al-Quran. Diriwayatkan di As-Sahih ketika Usaid bin al-Hudhair, ini salah satu sahabat dari Al-Ansar. Usaid bin al-Hudhair suaranya merdu ketika membaca Al-Quran. Di sebuah malam dia baca Al-Quran, tiba-tiba merasa kudanya bergerak tidak normal, berhenti. Kudanya berhenti. Lanjut membaca, kudanya sudah tidak normal, berhenti. Di pagi hari cerita pada Nabi alaihi salatu wassalam, kata, "Ya Usaid, innal malaika nazalat tastami'u ilaik." Para malaikat turun dengar Al-Quran atau dengar bacaan kamu Al-Quran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kamu lanjut membaca Al-Quran, orang-orang akan pagi hari akan melihat malaikat. Oleh karena itu, dengar Al-Quran itu penting sekali, apalagi ketika kita mengikut misalnya majelis tahsin. Kalau kita mengikut majelis perbaiki bacaan, penting sekali untuk sering kita dengar Al-Quran dari qari-qari yang mutqin. Agar apa? Agar membantu untuk kita perbaiki bacaan kita. Dan hal itu subhanallah dianjurkan oleh semua masyayikh yang ana pernah belajar sama mereka.
semua masyayikh, salah satu poin utama untuk kita perbaiki bacaan kita, kita harus punya waktu untuk dengar. Ternyata faedahnya dengar itu bukan hanya perbaiki bacaan, akan tetapi dengar Al-Quran itu nempel di hati, membawa ketenangan di hati. Yang penting kita baca atau dengar Al-Quran dengan ketenangan, jangan sibuk pikiran. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tingkatan yang ketiga, menghafal. Menghafal itu untuk jaga identitas kita bersama Al-Quran. Mau jadi benar teman bersama Al-Quran, hafal. Saya udah tua, gimana bisa hafal? Hafal apa yang bisa. Jangan meninggal dunia enggak punya Al-Quran, enggak punya hafalan dari Al-Quran. Agar dapat tingkatan yang mulia di Al-Jannah, di surga, jangan meninggal dunia tanpa hafalan. Harus punya hafalan. Sedikit atau banyak? Lebih banyak lebih baik. Nabi alaihi salatu wassalam qala ta'ahadu al-Quran, jagalah Al-Quran. Dan kita bisa jaga Al-Quran itu dengan muraja'ah, dengan hafal, ulang-ulang. Itu yang bentuk untuk kita jaga Al-Quran. Tingkatan yang keempat, al-khusyu'. Khusyu' itu teman-teman para hadirin, khusyu' ketika kita baca Al-Quran atau dengar Al-Quran, itu jiwa hubungan kita bersama Al-Quran. Coba setiap orang di antara kita tanya diri, kapan saya nangis waktu dengar Al-Quran? Kapan saya merasa hati aku tergetar ketika membaca Al-Quran? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ketika membaca Al-Quran, kedengaran suara nangisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu Abu Bakar Siddiq dicerita oleh musyrikin Quraisy ketika Abu Bakar Siddiq membaca Al-Quran di malam hari di Makkah. Perempuan dan anak kecil mereka datang mendekati rumah Abu Bakar agar mereka dengar Abu Bakar ketika membaca dan nangis. Subhanallah. Itu khusyuk ketika kita bersama Al-Quran. Jiwa hubungan kita, pertemanan kita bersama Al-Quran. Kata para masyayikh kita, para hadirin, kalau tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Sampai begitu, agar hati itu bisa bergerak ketika membaca Al-Quran. Khususnya ketika sendiri, di malam hari, sebelum sahur, membaca Al-Quran. Pura-pura nangis agar hati ini sadar bahwa yang ana baca ini bukan kata-kata orang biasa. Ini kata-kata Allah Jalla wa'ala. Lalu tingkatan yang kelima, at-tadabbur, yaitu tujuan yang paling utama dari pertemuan bersama Al-Quran. Bagaimana kita mentadabburi Al-Quran dan bisa mengamal apa yang kita tadabburi. Dengan tingkatan ini, teman-teman para hadirin, para sahabat bisa menjadi bukan membaca Al-Quran, enggak, berteman bersama Al-Quran. Mereka jadikan Al-Quran teman yang sejati. Itu teman yang sejati yang bisa menyelamatkan kita di kubur.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah." Al-Qur'an itu datang hari kiamat syafaat untuk siapa? Kata Nabi, untuk temannya. Berarti bukan sekadar baca, lebih ke bagaimana kita berteman bersama Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bisa tutup dengan Al-Quran itu membangunkan generasi para sahabat dengan keyakinan dan ketenangan, dengan memperbaiki lingkungan mereka. Itu yang jadi mereka begitu tidak tinggal Al-Quran sama sekali. Al-Quran itu datang untuk mereka para hadirin untuk menjadi teman pada mereka di dalam kehidupan dan setelah kematian. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan untuk kita semua bisa mentadabburi Al-Quran sesungguhnya, bisa menjadi teman Al-Quran sesungguhnya. Semoga Allah beri pertolongan untuk kita di bulan yang penuh berkah ini, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak mentadabburi, perbanyak mudarasah Al-Quran. Semoga Allah Jalla wa'ala terima amalan kita semua. Semoga Allah beri pertolongan untuk kita bisa berpuasa qiyamul lail dengan imanan wa ihtisaban. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa mu'allimina wa liman ahsana ilayna. Allahumma ghfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد